Baik, radio MKI FM itu adalah sebuah radio siaran swasta yang berdiri di Yogyakarta pada bulan April tahun 2006. Jadi memang MKI FM ini pada saat itu bergerak di bidang radio penyiaran swasta. Jadi kalau radio penyiaran itu kan ada radio penyiaran publik itu RRI gitu ya. Tapi kalau radio penyiaran swasta ya dia murni diusahakan oleh swasta. Dan pada saat itu memang dunia digital belum berkembang sangat masif seperti sekarang. Sehingga memang prioritas atau sebagian besar siaran dari radio MKI pada saat itu memang hanya produk audio saja gitu. Jadi kalau misalnya itu adalah produk audio sehingga pendengarnya, jadi audiensnya itu dikenal sebagai pendengar listeners gitu. Jadi pada saat itu ya hanya ada radio dan listeners aja, pendengar aja gitu. Jadi radio yang disebarluaskan ya waktu itu disebarluaskan menggunakan antena terestrial gitu. Jadi siaran dari studio kemudian dipancarluaskan sampai ke audiens itu menggunakan pemancar dan antena terestrial. Masih sangat manual ya waktu itu dan di saat itulah orang mendengarkan radio ya menggunakan radio tuner lah gitu ya. Belum berkembang juga misalnya aplikasi digital di gadget gitu juga belum berkembang waktu itu. Jadi mendengarkan radio ya menggunakan perangkat-perangkat perangkat-perangkat yang dulu mungkin dikenal kayak radio tape gitu-gitu ya. Jadi radio kompo gitu-gitu. Jadi menggunakan tuner, entah itu bisa diputer atau model digital yang frekuensinya bisa kelihatan angka gitu ya, atau model yang diputer-puter gitu. Jadi itu radio yang berkembang pada saat itu. Radio MKI FM saat ini itu sudah sangat berkembang kalau kita berbicara tentang media multiplatform gitu. Jadi waktu itu awalnya ya berkembang website dulu, kemudian siaran streaming, kemudian muncul aplikasi-aplikasi. Jadi dengerinnya bisa menggunakan aplikasi, tidak lagi menggunakan radio tuner. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan sosial media, otomatis radio itu kalau kepengen mendistribusikan siarannya multi segmen gitu ya. Jadi kalau pertama mungkin kita berpikir kalau zaman sekarang anak muda mungkin tidak terlalu kenal yang namanya radio tuner gitu. Sehingga bagaimana mereka mengenal radio ya dari aplikasi atau dari platform-platform lain yang digunakan oleh radio termasuk platform digital. Nah, MKI FM itu yang pertama dikembangkan tuh waktu itu Facebook, kemudian Instagram, TikTok, kemudian muncul YouTube, itu juga MKI FM mengupayakan untuk siaran via YouTube sampai sekarang. Dan yang terbaru itu MKI FM launching platform Spotify gitu ya. Jadi sekarang sudah hampir semua platform digital tuh MKI hadir. Harapannya distribusi penyiaran menjadi lebih luas dan otomatis audiens juga akan lebih multi segmen dan lebih banyak. Di awal berdiri MKI FM karena waktu itu audio saja gitu ya, sehingga memang siarannya ya hanya siaran berbasis audio gitu ya. Kalau siaran berbasis audio kan berarti perekamannya waktu itu kita di awal-awal tuh masih ada menggunakan tape deck gitu ya. Jadi pakai kaset gitu, kita masih mengalami lah di awal-awal. Jadi pakai tape, kemudian pakai CD gitu ya. Itu kita masih mengalami sisi itu. Tapi kemudian ketika komputer sudah mulai berkembang, itu kita perekamannya ya menggunakan komputer. Tapi
aplikasi yang digunakan waktu itu ya aplikasi audio saja karena memang hanya audio gitu. Nah, tapi sekarang ketika sudah digital platform di mana semua hal itu harus ditampilkan secara audiovisual, sehingga proses produksi juga kita menggunakan perangkat perekaman audiovisual gitu. Jadi kamera mutlak gitu ya. Dulu kita di awal-awal itu juga belum punya kamera yang untuk ngerekam gitu ya. Kita ngerekamnya pakai handphone gitu. Jadi masih live via handphone dan sebagainya. Nah, sekarang tentu saja kita sudah menggunakan perangkat perekaman audiovisual yang ya relatif standar, sudah cukup bagus lah secara visual ketika ditampilkan di YouTube ya. Jadi kalau kita berpikir teknologi perekaman yang paling harus bagus itu kan YouTube gitu ya. Kenapa YouTube? Karena YouTube itu kan video panjang, kadang-kadang kan dia standar video panjang, sehingga gambar harus jelas, kemudian juga suara harus jernih, sehingga kita tetap menggunakan itu untuk memilih perangkat-perangkat audiovisual yang kita gunakan dalam proses perekaman. Luar biasa sebenarnya kalau kita bicara tentang tantangan, apalagi radio ya di era digital platform sekarang ini. Jadi kalau bicara digital platform berarti kan pertama tantangannya adalah peralatan atau perangkat menuju ke digital platform itu kan sudah sebuah tantangan tersendiri gitu ya, bahwa alat itu kan tidak stuck dalam waktu sekian tahun, alatnya akan terus ada seperti itu terus gitu ya. Jadi peralatan audiovisual itu kan berkembang terus ya, setiap bulan mungkin akan ada baru. Nah, otomatis kita juga harus menyesuaikan dengan itu gitu ya. Belum perangkat yang lain, perangkat pendampingnya misalnya PC atau mungkin perangkat audio untuk merekam suara yang berbarengan dengan visual itu juga berkembang setiap saat gitu. Jadi perangkat itu jadi tantangan terbesar gitu, karena itu bukan barang murah gitu ya. Ya mungkin ada yang murah, tapi ketika kita berbicara tentang standar audiovisual sebuah perusahaan gitu ya, kita tidak bisa yang asal-asalan memilih perangkat gitu. Jadi otomatis perangkat itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua itu tantangannya adalah SDM gitu. Jadi karena kami di sini adalah perusahaan radio, otomatis karyawan atau SDM yang ada di sini adalah SDM praktisi radio. Kalau kemudian produknya menjadi audiovisual, itu kan berarti kita harus merevolusi diri atau bertransformasi, belajar lagi untuk hal-hal yang sifatnya audiovisual gitu. Jadi itu jadi tantangan terbesar juga, karena tidak setiap orang atau tidak setiap ilmu tuh gampang banget untuk menguasai gitu. Jadi kita harus belajar untuk menguasai sebuah perkembangan baru gitu. Nah, yang ketiga itu tantangannya adalah tren digital platform sendiri. Jadi sosial media berkembang sangat pesat, kemudian dengan algoritmanya masing-masing, dengan produknya masing-masing. Nah, itu tantangan untuk men-share atau memposting materi apa gitu yang sesuai untuk Instagram misalnya atau untuk TikTok misalnya. Nah, itu juga tantangan tersendiri gitu. Jadi kreativitas ya, berarti kreativitas itu jadi tantangan tersendiri. Tadi di poin kedua tuh kita bergulat dengan kita sudah bergulat dengan kita harus menyesuaikan diri, adaptif dengan perkembangan yang ada. Nah, ternyata perkembangan yang ada ini
luar biasa perkembangannya gitu ya. Jadi setiap saat algoritma digital platform itu berubah, tren setiap sosial media itu berubah setiap saat juga. Nah itu juga butuh effort tersendiri untuk masalah kreativitas gitu. Jadi di samping SDM yang mampu untuk belajar tentang ilmu digital platform ini, juga kreativitas, mereka juga harus kreatif, jadi di samping adaptif harus kreatif juga gitu. Bikin ini, bikin itu, kayaknya lebih bagus yang ini, bikin konten yang seperti apa. Nah itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi ada 3 tantangan besar yang terutama mungkin dihadapi oleh industri radio ya. Itu utamanya yang di industri radio lah. Nah kalau teman-teman itu tertarik, berkeinginan, punya tekad kuat untuk terjun ke dunia penyiaran, itu yang pertama sih sebenarnya lebih ke terjun aja gitu ya. Jadi dunia penyiaran tuh gak ada jeleknya sama sekali gitu ya. Di sini mungkin teman-teman bisa belajar pertama masalah komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi yang baik gitu. Pertama komunikasi internal dan tentu saja eksternal ya, karena industri itu kan pasti punya mitra, punya klien gitu ya. Nah bagaimana kita bernegosiasi dengan klien, bagaimana kita berdiskusi untuk mendiskusikan tentang sebuah produk, itu juga akan mengasah kemampuan, skills komunikasi gitu. Dari yang tadinya mungkin tidak punya keberanian, pasti ketika kemudian belajar terus-menerus berproses, skills komunikasi itu juga akan berkembang gitu. Dan selanjutnya ya akan berproses sendiri gitu. Ketika misalnya teman-teman punya skills di desain, di editing gitu, itu di dunia penyiaran sekarang ini sangat diperlukan, karena itu tadi ada konvergensi media, ada multi platform gitu yang mungkin sangat membutuhkan skills desain, editing dan hal-hal yang kaitannya dengan produksi visual gitu. Jadi istilahnya kalau teman-teman punya sedikit skills tentang perdesainan atau editing itu, udah terjun aja gitu. Karena nanti ketika sudah terjun, ketika sudah berproses, kemampuan itu akan terasah dengan sendirinya gitu. Jadi di samping teman-teman punya titel SIKOM gitu, teman-teman sudah punya pengalaman kerja gitu ya, pengalaman kerja yang mungkin itu tidak didapatkan oleh orang lain gitu. Jadi kalau memang punya kemauan, ayo hajar, gas untuk terjun di dunia penyiaran, karena gak akan ada ruginya teman-teman terjun di dunia penyiaran. Belum lagi efeknya setelah itu teman-teman bisa berkarir, mau jadi MC, mau jadi voice over, mau jadi apa-apa tuh semuanya terbuka lebar untuk teman-teman, terutama mungkin ilmu komunikasi ya, itu terbuka lebar lah kerjaan-kerjaan atau mungkin produk-produk yang mungkin bisa teman-teman buat gitu ya setelah ada di dunia penyiaran.